Film Menjelang Ajal memang bukan karya terbaik Hadra Daeng Ratu, tapi film ini masih jadi film horor yang cocok buat kamu yang suka tontonan penuh jump scare dan elemen gore yang bikin ngilu. Performa total Sharifah Danish juga bisa jadi salah satu pertimbangan. Salam sinema, sahabat sinemalogi. Menjelang Ajal adalah film horor yang disutradarai Hadra Daeng Ratu. Film ini dibintangi Sharifah Danish, Dava Wardana, Caitlin Halderman, Shakil Fauzi, Ruth Marini, Denny Saputra, Emen Komarudin, Dewi Pakis, Michael James Olindo, dan lain-lain. Film Menjelang Ajal bercerita tentang seorang ibu bernama Sekar diperankan Sharifah Danish yang berjuang keras menghidupi ketiga anaknya sendirian dengan membuka warung makan. Namun belakangan dagangannya selalu basi sesaat setelah makanan dihidangkan. Keresahan membawa Sekar pergi menemui Mak Ambar, dukun yang dulu pernah memasang penglaris di warungnya. Namun Mak Ambar sudah meninggal dunia. Sejak saat itu, entitas ganjil yang selama ini membantu Sekar mencari penghasilan berbalik menuntut tumbal nyawa hingga Sekar mendapat teror kerasukan tiap malam. Ketiga anaknya, Dani, Ratna, dan Dodi berusaha mengobati, namun upaya itu malah mengancam nyawa mereka. Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol Super Thanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. Hadra Daeng Ratu kayaknya sudah bisa disebut sebagai ratu sutradara film horor Indonesia. Berulang kali filmnya laris, apalagi yang terakhir yaitu Pemandi Jenazah. Film terbarunya kali ini katanya sih diangkat dari kisah nyata yang ditulis oleh Denny Saputra, yang tak lain dan tak bukan adalah aktor di film Pemandi Jenazah dan Si Jin, dan juga di film ini. Menjelang Ajal memasang bintang utama Sharifah Danish sebagai emak-emak hopeless yang nggak bisa berbuat apa-apa selain menempuh jalan memakai penglaris. Sang Dara dari Rumah Dara ini kembali memunculkan penampilan terbaiknya dengan totalitas. Dia menjadi nyawa di film ini. Performa Dava Wardana dan Caitlin Halderman pun nggak bisa banyak membantu. Malah penampilan Ruth Marini dan pemain pendukung lainnya yang membuat film ini lebih seru untuk dinikmati. Plot yang dipasang untuk karakter Ratna dan Dani sangat terasa sinetron sekali. Biasa aja, nggak menonjol, bahkan terkesan siapapun aktornya pasti bisa memainkannya. Hadra Daeng Ratu sendiri terbilang jeli dalam mengeksekusi film-filmnya. Menjelang Ajal ini adalah salah satu yang tidak gagal menurut saya. Setidaknya dia berhasil membangun atmosfer kelam terkait ritual yang dijalani Sekar di paruh pertama film. Sebab film ini berhasil membawakan kisah pesugihan rumah makan dengan pengemasan sesuai dengan mitos yang sudah beredar dari dulu. Hal itu semakin diperkuat bahwa Sekar adalah pelaku pesugihannya. Kita sebagai penonton nggak lagi berada di posisi point of view pihak ketiga, malah beberapa kali serasa berada di point of view orang pertama. Sama seperti film-film Hadra yang lain, Menjelang Ajal pun memiliki sisipan jump scare lumayan efektif. Terasa pas dan bikin kaget penonton. Bumbu gore-nya juga lumayan nendang, walau kadang luka-luka ajaib Sekar yang fantastis itu nggak membuat Sekar jadi lemah. Beberapa kali luka itu terasa real, namun nggak sedikit juga yang hancur-hancuran. Beruntung semuanya tertutup oleh performa Sharifah Danish yang gemilang. Dan dari situlah kenapa performa Sharifah Danish dalam film horor Menjelang Ajal ini seharusnya nggak perlu diragukan lagi. Lewat film ini, Sharifah tidak cuma tampil sebagai ibu yang sayang terhadap anak-anaknya, melainkan juga sosok yang mengerikan. Sebab penampilan Sharifah sebagai Sekar yang sudah kerasukan jin pesugihan tampak sangat mencekam dan mengintimidasi. Menjelang Ajal adalah film horor yang berhasil membuat saya terpukau karena proses produksinya. Hanya saja terkadang narasi yang dituturkan agak bikin agak-agak. Yang masih nempel di ingatan saya
Tentu saja ketika mereka berhasil mengantarkan Sekar ke Ustadz untuk berobatnya, ternyata syarat mengusir jin adalah tanah kuburan sang dukun yang masang tadi dan kelapa tunggal yang berbuah di satu pohon kelapa. Cukup sulit sebenarnya, tapi nyatanya ya dapat juga gitu. Padahal logikanya perjalanan ke Ustadz saja juga cukup menyita waktu. Ini malah disuruh bolak-balik lagi mengambil tanah makam dan kelapa. Kalau saya jadi Denny mungkin ya saya memilih mati aja sih. Energi saya nggak cukup kuat kayak mereka yang ada di film ini. Ada hal-hal konyol yang sebenarnya sangat terasa, namun ketegangan yang sudah dibangun di awal membuat kekurangan itu agak-agak termaafkan. Kalau bisa dibilang Sharifah Danies menjadi MVP dari film ini, sebab dualisme akting Sharifah sebagai Sekar biasa dengan Sekar yang sudah kerasukan terlihat sangat kontras berkat penampilannya yang totalitas. Kengerian pada sosok Sekar yang diperankan oleh Sharifah juga terbantu oleh sentuhan-sentuhan make up yang fantastis yang membuatnya jadi semakin mencekam bagi penonton. Beruntung film ini secara teknis nggak mengalami hambatan dan gangguan. Pada akhirnya film Menjelang Ajal memang bukan karya terbaik Hadra Daeng Ratu, tapi film ini masih jadi film horor yang cocok buat kamu yang suka tontonan penuh jump scare dan elemen gore yang bikin ngilu. Performa total Sharifah Danies juga bisa jadi salah satu pertimbangan untuk menyaksikan film ini. Demikian video reaksi dari film Menjelang Ajal yang tayang di bioskop. Silakan like, komen, dan subscribe. Cek akun sosial media Sinemalogi. Dan jangan lupa bersinema dahulu, bersenang-senang kemudian.